Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan sekalian, kita bertemu kembali ya pada tutorial kali ini, merupakan lanjutan dari tutorial sebelumnya, yaitu ARIMA dengan EVIUS. Jadi rekan-rekan harus menonton atau mempelajari ARIMA part 1 sebagai tutorial kami ya, dimana pada tutorial sebelumnya itu sampai kita melakukan analisis sebelum overfitting ya. Jadi pada kali ini kita akan lanjut ke tutorial bagaimana kita melakukan overfitting untuk menentukan mana yang terpilih nanti ARIMA-ARIMA yang diduga. Jadi sebelumnya kita sudah mempersiapkan seperti ini ya. Kita sudah mempersiapkan tabelnya, tabel bantunya. Silakan rekan-rekan bisa download. Linknya mungkin nanti bisa dilihat di artikel kami ya, di website kami ada, bisa dicek di kolom deskripsi, di mana berdasarkan korelogram sebelumnya, unsur ARIMA yang kemungkinan bisa kita pilih adalah ARIMA 011, 012, 110, 111 dan 112. Ini berdasarkan korelogram sebelumnya, di mana AR antara 0 atau 1, MA antara 0, 1 atau 2, dan D-nya adalah 1. Jadi setelah kita siapkan, mari kita masuk ke tahap berikutnya, yaitu tahap overfitting ya. Untuk overfitting ini kita buka aplikasi EVIUS ya. Kita buka aplikasi EVIUS, kemudian kita siapkan datanya seperti yang sudah kita siapkan. Ini X1 ya yang akan kita prediksi. Kemudian pada menu kita klik quick ya. Quick ini kita klik ya, estimate equation ya, kita pilih estimate equation. Nah, karena datanya ini adalah X1 ya, X1 ini ya, X1, maka perintahnya adalah seperti ini nanti. Jadi perintahnya seperti ini. Jangan lupa karena kita menggunakan differencing 1 ya, D-nya 1. Ini karena D-nya kita adalah D1, maka yang kita gunakan adalah data difference dari X1. Jadi bukan X1 tapi D first difference dari X1. Kodenya kalau di EVIS adalah D dalam kurung X1. Jadi seperti ini. Nah, kodenya seperti ini ya, rekan-rekan. Kita masukkan di EVIUS ya, di equate estimation ini. Jadi yang akan kita prediksi adalah DX1. Kemudian karena ini pilihan pertamanya kita adalah 011, berarti P-nya 0, D-nya 1, dan Q atau MA-nya adalah 1. Maka perintahnya adalah seperti ini, DX1 MA 1. Kemudian kita klik OK. Nah seperti ini ya rekan-rekan ya, kita bisa kasih name ini ya, kita simpan. Nah seperti ini tampilannya. Kita masukkan nanti nilai MA nya ini ya, MA nya P value nya 0,0628. kita masukkan di sini. Apa namanya, ini berarti dia tidak signifikan ya, tidak signifikan, berarti ada satu yang tidak signifikan. Ini ya, 011 variabel yang signifikan berarti tidak ada, dari 1 itu tidak signifikan berarti tidak ada. Nah ini ya, 0 ya. Kemudian adjusted R square nya kita lihat ini 0,041 sekian ya, kita copy ke sini. Ini ya. Kemudian kita cek nilai AIC nya. Ini nilai AIC ya, AKIK info kriterianya 4,042. Kita copy ke sini. Nah, ini ya. Kemudian nilai SC nya kita ambil dari sini. Squartz kriterian ya 4,111. Kita copy ke sini. Kemudian nilai HC-nya ini HC Hanan Quinn criterion, ini kita copy juga, kemudian
kita masukkan di sini. Nah, ini sudah kita bisa dapatkan nilai AIC, SC, HC, adjusted R-square, dan jumlah variabel yang signifikan. Selanjutnya kita akan uji asumsi dan stabilitasnya. Caranya masih di jendela yang sama, hasil estimasi tadi. Kita klik view, kemudian residual diagnostik, kita klik histogram. Nah, ini hasil normalitasnya. Ternyata probabilitasnya adalah 0,869945, di mana lebih dari 0,05. Berarti dia residualnya adalah terima H0, atau yang berarti berdistribusi normal. Ini juga bisa kita lihat dari bentuk histogramnya ya, membentuk seperti kurva atau lonceng menghadap ke atas. Berarti ini memenuhi syarat normalitas. Kita tuliskan di sini normalitasnya berarti terpenuhi ya. Kemudian autokorelasinya itu kita bisa lihat dari hasil residual diagnostik ya, residual diagnostik untuk korelogram yang Q statistik ya, Q statistik. Jadi kita di aplikasi eViews masih di jendela yang equation yang sama, klik residual diagnostik, kita pilih ini yang paling atas, korelogram Q statistik ya. Lognya kita biarkan saja. Nah, ini hasilnya ya. Ini adalah uji Ljungberg ya, Ljungberg atau Q statnya ya. Ini p-value-nya diawali dari 0,005, selanjutnya juga banyak yang di bawah 0,05. Berarti ini tidak berdistribusi normal ya, atau terima H1. Jadi kita tuliskan di sini ya. Ini berarti tidak terpenuhi ya. Ini tidak terpenuhi. Kita kasih warna yang berbeda, ini berarti tidak terpenuhi. Ini juga tadi variabel signifikan 0 ya. Kemudian selanjutnya kita cek heteroskedastisitas ya. Itu dengan bisa dilihat dari korelogram terhadap square residual atau kuadrat dari residualnya. Caranya masih di jendela yang sama di eViews, diklik residual diagnostik, kemudian korelogram square residual ya. Kemudian cek seperti ini. Nah, ini hasilnya ya rekan-rekan. Hasilnya diawali dengan p-value-nya 0,114, lebih dari 0,005 atau terima H0, dan seterusnya juga banyak yang terima H0 atau di atas 0,05. Berarti asumsi heteroskedastis ini terpenuhi. Jadi kita tulis di sini ini terpenuhi ya. Jadi seperti itu. Selanjutnya kita akan melakukan ARIMA yang 012. Bagaimana caranya? Nah, seperti ini, sama dengan tadi ya, cuman ini MA-nya ini ada 2, MA1 dan MA2. Jadi seperti ini ya rekan-rekan ya. MA-nya ada MA1 dan MA2. Kita klik OK. Nah, ini kita lihat MA1 dan MA2 ini dua-duanya nilai p-value-nya kurang dari 0,05. Berarti ada dua yang signifikan. Nilai adjusted R-square-nya juga ini ya. AKIG-nya, AIC ya, SC dan Hanan ini semua kita copy ke sini. Nah, hasilnya seperti ini ya. Ini terpenuhi semua, ini terpenuhi semua. Oh ya, ada yang lupa tadi ya, ada yang lupa untuk setelah asumsi kita cek stabilitasnya ya. Gitu, mengecek stabilitas itu caranya kita menggunakan ini ARMA structure ya, namanya ARMA structure ya. Jadi inverse root dari AR atau MA-nya. Apabila kurang dari 1 atau berada di dalam blok ini ya, itu berarti dia stabil. Nah, karena tadi kita kelewatan ya, caranya seperti ini ya. Nah, jadi yang 011 juga harus sama seperti tadi ya. Klik view, kemudian stability ARMA structure-nya. Nah, ini ARMA structure-nya ya. Kita pilih yang graph dulu, root ya, root graph, kita klik. Nah, ini ternyata semuanya ini ada di dalam lingkaran, berarti ini stabil. Atau kalau dilihat dari tabel bisa sama ya, kita pilih tabel,
Nah, seperti ini. Nah, nilai MA-nya ini kurang dari 1. Kurang dari 1 berarti nilai modulusnya ya, nilai modulusnya 0,48, kurang dari 1. Berarti ini berada di dalam lingkaran, maka disebut stabil. Jadi kita tulis stabil di sini ya. Yang tadi ini juga stabil ya. Yang tadi stabil, yang ini juga stabil ya, terpenuhi semua ini ya. Ini bagus, terpenuhi semua. Jadi kita tandai. Ini 012 sudah, kemudian kita lanjut 110. Bagaimana untuk 110? Caranya sama dengan tadi, cuman bedanya karena sudah 110 ini ya, maka MA-nya ini 0. MA-nya 0, berarti tidak usah MA. Sedangkan EP-nya, AR-nya ini 1. Sehingga kita ubah ini MA-nya, kita hapus, kita ganti AR. AR dalam kurung 1 ya. Dalam kurung 1. Nah, ini berarti dia ARIMA 110. D-nya tetap ya. Jadi kita klik OK. Nah, ini hasilnya. AR-nya dia 0,0057 kurang dari 0,05. Selanjutnya nilai-nilai yang lain sama seperti tadi, asumsinya juga caranya sama ya, dan seterusnya. Kita masukkan juga ke sini hasilnya bagaimana. Nah, ternyata ini ada satu variabel signifikan, cuman yang autokorelasi ini tidak terpenuhi ya, tidak terpenuhi. Nah, kemudian kita pindah ke 111. Jadi P-nya 1, AR-nya ya, MA-nya juga 1, D-nya 1. Caranya sama dengan yang tadi, AR-nya tetap, AR-nya 1, MA-nya 1. Nah, kita klik OK. Ini hasilnya. Nah, ini ada satu yang signifikan dan ada satu yang tidak signifikan karena lebih dari 0,05. Kita masukkan di sini. Nah, ini tadi ada satu yang tidak signifikan. Sedangkan yang di sini ini juga untuk autokorelasinya tidak terpenuhi. Selanjutnya kita masuk yang berikutnya ya, yang 112. Nah, 112 ini nanti akan menjadi model yang terpilih karena kita buktikan ya, 112. Maka AR-nya 1, MA-nya ada 2. Nah, kita klik OK ya. Ini MA-nya ada 2, MA1 dan MA2 ya. Kita klik OK. Nah, ini kita lihat AR-nya di bawah 0,05, MA1 dan MA2 juga di bawah 0,05. Nilai AIC-nya 3,9. Nah, coba semua itu kita masukkan ya ke sini, dan ternyata ada 3 variabel yang signifikan. Ini semuanya signifikan, asumsinya semua terpenuhi, modulusnya juga stabil, dan nilai AIC-nya coba dicek. Ini ternyata yang paling rendah di antara kelima model ini. Kemudian nilai ESC-nya juga yang paling rendah di antara 5 model ini, dan nilai HC-nya juga ternyata yang paling rendah. Maka ARIMA 112 sebagai ARIMA yang terpilih. Nah, ini adalah ARIMA yang terpilih ya. ARIMA D-nya 1, AR-nya 1, MA-nya 2. Ini yang terpilih. Nah, karena ini yang terpilih, maka nanti forecastingnya menggunakan ARIMA 112. Nah, seperti ini ya, kita masuk ke tahap forecasting untuk memprediksi. Kita klik di EViews ya, kita klik forecasting ya. Ini kita klik forecast ya. Kita bisa menggunakan yang kita prediksi itu adalah data differencing-nya, atau langsung ke X1-nya ya, yang sudah bukan different. Kita langsung saja bisa kita data X1 prediksi, kita beri nama misalkan X1F ya. Kita bisa menggunakan dynamic forecast dulu untuk mendapatkan nilai dari RMSE-nya ya. Coba kita klik OK. Nah, seperti ini. Ini tampilan forecasting. Ini prediksinya di sini.
yang warna biru. Kemudian ini white noise-nya ya, white noise ini batas atas dan batas bawahnya. Ternyata prediksinya ini berada di antara batas atas dan batas bawah, berarti ini stabil ya. Nilai RMSE-nya 10, ini ya 78, MAE-nya 8,6, MAPE-nya 18,6 ya. Kemudian nilai tail-nya 0,07. Ini semakin kecil, nilai-nilai ini semakin kecil, itu berarti semakin bagus prediksinya. Lalu bagaimana untuk memprediksi beberapa periode ke depan ya dari data yang ada ya, dimana kita ketahui kita menggunakan data sampai 1990 Q4 ya. Misalkan kita akan prediksi 6 periode ke depan misalkan ya. Kita bisa expand datanya ya. Berarti kalau bisa kita misalkan 6 periode ke depan, berarti 1991 Q2 gitu ya. Kalau 1992 Q4 ya, coba ini diklik ya. Oke, nah seperti ini. Nah, ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah ini nanti prediksi sampai 8 periode ini ya, sampai 8 periode ke depan. Jadi kita expand seperti tadi caranya, kemudian kita kembali ke sini dan kita forecast ya, forecast lagi sampai ini 1992 Q4 ini tadi yang sudah kita expand ya. Kita bisa pilih static forecast ya. Jadi untuk menentukan nilai prediksinya ya, X1 sampai 8 periode ke depan. Kita klik OK ya. Nah seperti ini kalau statik tampilannya statik ya. Jadi data yang sesungguhnya yang diprediksi. Kita lihat nilai X1F nya. Nah ini prediksi nanti sampai 8 bulan ke depan. Nah ini sudah kalau kita bandingkan dengan sebelumnya ya, data prediksi, data yang ada itu sementara sampai 1990 Q4. Prediksi satu periode ke depannya adalah 113,52. Ini kita copy ya, kita masukkan ke sini. Nah kita pastekan ke sini ya. Nah kita sudah dapatkan yang Q1. Nah kita ulangi lagi nanti, kita ulangi lagi seperti tadi caranya, di forecast lagi, tetap statik ya. Kemudian kita klik OK. Nah bertambah lagi lah di sini, kita copy lagi, kemudian kita masukkan ke data yang aktual di sini. Kemudian kembali lagi kita forecast lagi, statik lagi, kemudian OK. Nah muncul lagi dan seperti itu seterusnya sampai nanti ke 1992 Q4. Nah itulah prediksi untuk expand sampai beberapa periode ke depan. Jadi caranya seperti itu rekan-rekan. Saya kira mudah untuk melakukan ARIMA. Saya kira untuk sementara seperti itu saya cukupkan. Apabila ada pertanyaan ya dari rekan-rekan bisa ditulis di kolom deskripsi atau bisa kunjungi kami di website kami statistikian.com dan membaca artikel kami terkait dengan ARIMA menggunakan eViews. Juga bisa dibaca atau dilihat linknya di kolom deskripsi dari video tutorial ini. Sekian, apabila ada kekurangan kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.